responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated. Saya mau kasih kongsi sedikit apa nih? Wow, sudah di take down tau. Walah. Tidak boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kali ini ya. Pada kali ini saya akan mengungsikan beberapa video berkaitan dengan hackers Indonesia bergabung dengan Malaysia dalam menentang kezaliman Israel terhadap negara Palestin. Jadi bukan alang-alang ya, bukan alang-alang daripada Indonesia punya hackers, inilah fungsinya. Sebelum ni saya ada dengar beberapa berita berkaitan dengan hackers daripada Indonesia. Dia telah menembusi US ya, menembusi US. Yang baru-baru ni dia pergi satu laman, lepas tu dia pergi collect duit berapa ya, 2000 USD kalau tidak silap. Kalau salah tolong betulkan ya. Ada dia pergi yang buat bantuan mangsa COVID. Ingatkah? Ingat yang baru-baru tu. Tapi masa tu sudah dianulah, sudah diatasi oleh pihak berkuasa, sudah ditemui orang tu. Dan kali ini inilah fungsi sebenar hackers. Jadi dia telah menghack negara Israel, di mana kita sudah tahu sekarang ni negara Israel ni begitu dahsyat menyerang negara Palestin. Kasihan negara Palestin yang begitu sudahlah kecil, sudah dia punya tanah, lepas tu diserang lagi masa bulan puasa baru-baru ni kan, kena serang lagi ketika menunaikan solat ya, berjemaah. Jadi saya begitu respect lah terhadap hackers daripada Indonesia ni, kerana inilah salah satu cara kita untuk memberi teguran ataupun kita memberi sokongan moral terhadap negara Palestin. Walaupun kita tidak dapat berjuang dengan kita punya physical tenaga kita, tetapi dengan menggunakan alam maya, cyber ataupun kepakaran dalam IT, inilah masanya untuk digunakan untuk kita bagi tekanan terhadap negara Israel. Jadi ini adalah berita terbaru berkaitan dengan hackers ya, hackers Indonesia. Dia pergi hack itu website negara Israel. Jadi dua video sebelum ni saya ada react tentang si Tommy punya channel. Dia berbicara ataupun bercakap langsung dengan tentera daripada Israel, dan tentera Israel tu dia memutar belit fakta. Mungkin dia tahu dia ni kena rakam dimasuk di YouTube, jadi dia pun kasih putar-putar itu fakta menunjukkan bahawa dorang ni betul. Tapi apa yang berlaku, kita nampak di media masa sekarang ni, negara Israel menyerang negara Palestin sampai banyak betul, ratusan ribu sudah mati. Dorang punya kekejaman yang dibuat oleh tentera daripada Israel ini. So hari ini kita tengok macam mana itu hackers Indonesia rentas semua status situs website negara Israel. Jadi jom kita saksikan dulu video ini. Begitu hebat ya pasukan hackers daripada Indonesia ni. Jadi kita tengok macam mana dia pergi godam itu Israel punya website. So harap-harap video ni tidak di take down lah oleh YouTube ke apa. Harap-harap tidak begitulah ya. Sebab kalau berkaitan dengan Israel ni, biasanya YouTube ni sensitif betul. Jadi harap-haraplah tidak take down ini video react ni. Jadi mari kita tengok kehebatan ya, hackers Indonesia rentas semua situs website negara Israel. So untuk warga Indonesia terbaik. So teruskan perjuangan, tanda kita membantah kekejaman negara Israel ni, tentera Israel yang menyerang negara Palestin. Ayo kita saksikan video ini dulu.
Malaysia hacking team, mereka dah godam dan curi semua database orang Israel dan mereka kata mereka akan hancurkan. Bravo! Hacker Indonesia retas dan hancurkan situs Israel. Wow. Israel marah karena situs-situs mereka dibombardir oleh para peretas yang mayoritas dari Indonesia. Dengar tuh. Ini dia punya presiden nih. Kita dengar baliklah. Situs-situs mereka dibombardir oleh para peretas yang mayoritas dari Indonesia. Baru tahu. Kami anonimus. Bro, Kami dari shoot Distribusi tahu. Indotin. Dan ini adalah pesan untuk negara Israel. Wah, Kalau dia Presiden kenapa Israel, topeng ah? sudah banyak Begitu. pesan yang saya sampaikan kepadamu. Kematian sudah banyak, dan Anda sama sekali tidak memberhentikan serangan. Kami akan mendeklarasikan cyber war. Apa dia bilang? Semua anonimus sudah menyiapkan senjata untuk melakukan penyerangan. Siapkan media Anda. Kami akan mengambil alih untuk pemerintahannya. Menghapus seluruh sisa situs-situs. Tindakan ini Oh, dia mau ambil database lepas menghapuskan semua data. Itu warning daripada ini apa nih hackers daripada Indonesia nih. Barulah ini betul-betul kali ini kita nampak fungsi hackers tuh. Rupanya hackers nih kalau dia buat kerja yang bagus memang bagus betul. So apa yang saya dapat maklum bahwa ada beberapa jenis hackers nih. Ada yang hitam, ada yang putih. Jadi yang ini nih rasanya hackers yang jenis yang bagus nih, sebab dia menyokong apa nih membantah tindakan Israel tu menyerang negara Palestin. Memanglah terbaik ya. So teman-teman, teman-teman pula yang menonton video ini daripada Indonesia, Malaysia, salam bergabung untuk kita bergabung menyatakan hasrat hati kita bahwa kita tidak boleh terima kekejaman yang dilakukan oleh oleh tentera Israel terhadap negara Palestin. Okey, jadi kita tengok ini video ni. Kita kalau anda yang menengok video ni boleh komen di bawah apa cadangan ataupun apa pandangan anda ataupun apa ikhtiar anda untuk membantu dalam apa ni memberi sokongan terhadap negara Palestin. Okey, jom kita lanjut. Nah, ini pesannya. Ini yang ini Karena bahaya nih. masalah tersebut, orang-orang Israel mengatakan agar orang-orang Indonesia tidak mencampuri urusannya dan para hacker tanah air tidak menyerang website-website di negara mereka. This past week, millions of Israelis were forced into bomb shelters as missiles rained down on our cities. Many more have been wounded. You know, and I know, no country would tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated. Wow. Di warning oleh presiden gini daripada Israel ni, dia tidak mau masyarakat Indonesia campur tangan dalam urusan negara Israel. Dia kasih warning, jika tidak negara Israel akan serang Indonesia seperti Palestina. Wow. Baru-baru ni negara Malaysia yang di warning oleh dorang ni. Sekarang negara Indonesia lagi di warning. So dia takut betul dengan hackers-hackers ni kan. Jadi ngam ini, ngam. Ngam apa? Ngam kita pergi hantam lagi. Macam mana? Jadi kita tengok dulu apa dia punya respon ini. Dorang ni takut sudah sekarang ni. Memang luar biasa jugalah hackers-hackers daripada Indonesia. Bukan sekadar ini. Kalau sebelum ni pun saya ada dengar juga yang Microsoft itu dia sampai tutup ruangan komen gara-gara itu baru warganet pergi apa ni buat komen sana, hentam di sana, mengkritik sana. Yang ini kali dia punya website kena bolos. Nah, okey kita sambung dulu apa dia punya cerita nih. Saya pun baru nampak nih dia punya video. Jika tidak, negara Israel akan menyerang Indonesia sama dengan saat mereka menyerang Palestina. Hal tersebut disampaikan dari Presiden Israel yaitu Reuven Rivlin saat ditemui awak media di Yerusalem.
Israel bisa saja menghentikan aksinya jika negara Indonesia tidak ikut campur masalah negara Israel, kecuali itu perintah atau gabungnya Indonesia dengan PBB. Kalau Oh, begitu ah. Tapi dia sudah rasa takut ini. Tapi macam mana kamu rasa? Apa yang dicakap oleh Presiden Israel ini macam mana? Adakah dia sekadar gertak saja? Dia bilang mau serang doh kalau masih lagi dihack dorong punya website. So bubu komen di bawah ya. hanya relawan maupun sekelompok orang yang kami anggap ilegal, kami tidak akan segan-segan membuat nasib sama dengan Palestina, ujar Revan Rivlin, dikutip merdeka.com. Bahaya juga nih. Dari kami anak bangsa untuk Islamic State. Kami mewakili suara anak bangsa yang sangat murka atas kekejaman. Wahai manusia yang tidak punya hati nurani, apakah kalian buta? Apakah kalian bisu? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Mengapa kalian membunuh sesama manusia yang tidak bersalah dan tidak berdosa? Mereka itu manusia, bukan hewan. Kami sangat marah atas kekejaman yang kalian lakukan dan pada umat manusia yang ada di dunia ini. Dalam video ini, kami memberikan pesan kepada dunia bahwa kami tidak takut akan ancaman ini. Kami Anonymous Indonesia siap membantu dunia dalam upaya berlawan dengan Zipil. Wow, dia langsung dibagi respon oleh Presiden Israel nih ya, bila dibuat hack macam tu. Kamu nampakkah? Nampak dia punya kesan nih, kesan hackers buat begitu kan? Terus dibagi respon oleh Presiden Israel nih. Biasa kita nampak solidarity ataupun persatuan-persatuan pertubuhan buat spanduk ramai-ramai, buat bantahan di kedutaan-kedutaan Israel, tapi langsung tidak diambil action kan? Tapi ini langsung presidennya bagi respon. Memang terbaik. Ini barulah betul-betul hackers yang boleh membantu. Ada suaranya power, bah. Suara power hackersnya nih. Daripada Indonesia nih. Tengok sampai dia punya presiden pun buat sidang akbar nih. Saya rasa dia buat sidang akbar menyatakan bahwa jangan pergi ganggu kami lagi, dia bilang. Jangan ganggu database Israel. Kalau kamu ganggu, tidak mustahil akan diserang seperti Palestina. Macam mana tuh? Macam mana? So, kita dalam hal ini, Malaysia, Indonesia, gabung untuk hackers ini. Jom kita saksi. Livni, Bantan Menteri Luar Negeri Israel, mengatakan ia khawatir Israel berada di ambang pertempuran dengan dunia muslim. Pernyataan Livni muncul di tengah ketegangan terbaru antara Israel dan Palestina di Komplek Al-Aqsa yang memancing kecaman serius dari dunia muslim. Israel satu langkah menjauh untuk mengubah konfliknya melawan orang-orang Palestina dan menjadi peristiwa negara muslim melawan negara Israel, kata Livni dalam sebuah wawancara dengan media Israel seperti diikuti dari laman Yerusalem Muslim. Wow. Dia mau libatkan negara-negara muslim dalam hal Palestina ini. Wow. Macam mana ya? Macam mana? Apa pandangan Anda? Komen-komen dulu di bawah ya. Kita dengar dulu. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Nampak sudah? Indonesia terus menyokong. Dia bilang apa? Menyokong? Akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Mendukung terus perjuangan rakyat Palestina. Kalau menteri sudah cakap macam ni, go ahead lah. Mencermati perkembangan baru yang terjadi, Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan, khususnya di jalur Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa. Perlu diketahui, hacker Indonesia akan selalu dan terus meretas semua situs-situs dan jaringan Israel jika tidak berhenti serang Palestina, seperti dikutip dari salah satu situs siber NKRI. Wow, artinya hackers daripada Indonesia ini dia terus menyerang selagi negara Israel ya tidak menghentikan dia punya serangan terhadap Palestina ya. Wow. Hebat. Oh, didengar betul dia punya suara ya, hackers nih.
kami channel apa nih. Kelompok hacker Malaysia meretas 5.000 CCTV Israel termasuk rumah dan gedung pemerintah. Menyusul jatuhnya Anonymous Malaysia, sekelompok peretas Malaysia lainnya kini menghebohkan media sosial. Dragon Force Malaysia rupanya telah meretas berbagai jaringan CCTV Israel termasuk tempat tinggal dan lembaga pemerintah. Yang ini yang dicerita nih Dragon Force, ini dari Malaysia pula. Yang baru-baru ini kan dia pergi meretasi semua CCTV, dia dapat tangkap dia dapat tangkap yang hackers dari Malaysia ini keadaan orang-orang di Israel tuh, dia dapat gambar-gambar video yang rekaman video tuh. Mereka menggunakan akun Facebook mereka untuk memamerkan apa yang tampak, seperti banyak warga Israel di rumah mereka. Halo Israel, lebih dari 5.000 CCTV diretas termasuk gedung-gedung pemerintah dan sangat rahasia. Kami lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Gambar membahayakan CCTV dan sejadah, tulis mereka di halaman Facebook. Dragon Force Malaysia yang menggambarkan diri mereka sebagai formasi untuk perang dan pertempuran rakyat Malaysia melakukan pertasan di bawah Ops Bedil yang secara kasar diterjemahkan menjadi operasi senapan seiring dengan berlanjutnya situasi Israel-Palestina. Tampak pula beberapa foto dari CCTV yang mereka retas kemudian diunggah melalui akun Facebook mereka. Gempur Palestina dengan senjata canggih, kekuatan Israel masih kalah jauh dengan Indonesia. Aksi brutal Zionis Israel terhadap bangsa Palestina terus berlanjut. Ratusan warga Palestina tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan dari jet-jet tempur pasukan Zionis. Sementara kelompok Hamas terus melancarkan serangan dengan berbagai jenis roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Bak gajah melawan semut, kekuatan kelompok Hamas jauh tertinggal dengan mesin-mesin tempur Israel yang dilengkapi tank Merkava dan jet tempur siluman generasi kelima F-35 Lightning II. Mengutip situs data statistik militer dunia, Global Firepower tahun 2021, Israel berada di peringkat 20 dunia dengan populasi 8.675.475 orang. Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang. Negara Zionis ini mempunyai 595 pesawat udara yang meliputi lebih dari 250 pesawat tempur, sebanyak 23 pesawat udara digunakan untuk misi khusus serta 48 helikopter serbu. Alat tempur darat Israel juga bukan main-main, yakni 1.650 tank, 7.500 kendaraan yang tempur. ini saya rasa dorang dapat maklumat ini daripada dorang punya pembolosan di pembolosan daripada hacker ini, dia dapat maklumat ini. Jadi artinya kita dapat mengetahui dorang punya kekuatan. Itulah sebenarnya hackers nih bahayanya kalau begini nih. Kalau negara kita dihack oleh negara luar kan, dia tahu database berkaitan dengan ketenteraan, bahaya bahaya. Jadi yang baru-baru ini tembus juga pertahanan daripada Israel lah, tapi dia dapat database yang macam basic. Itu ada saya nampak beberapa maklumat lah. Mari kita lanjut. 650 artileri serta 100 pelontar roket. Namun apabila dibandingkan kekuatan udara dan darat, persenjataan laut Israel terbilang sedikit. Israel hanya memiliki 4 unit corvette. Tahu sudah. Dorang boleh tahu kekuatan Israel melalui hack ini. 5 kapal selam dan 48 kapal patroli. Sementara itu, Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat 16 kekuatan militer dunia atau 4 tingkat di atas Israel. Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 pasukan militer aktif dengan 400.000 personel aktif. Indonesia dan Turki mengutuk keras pelanggaran dan agresi berulang kali yang dilakukan Israel dengan menargetkan warga sipil di seluruh wilayah Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan jalur Gaza, yang telah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Betul lah. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan
Indonesia dan Turki siap bekerja sama, menggalang dukungan global untuk menekan PBB agar menghentikan agresi Israel ke Palestina tersebut. Hal ini diungkapkannya usai berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Ketua Parlemen Turki, Mustafa Şentop. Kami menekankan pentingnya Indonesia dan Turki bekerja sama, menggalang dukungan global, khususnya dari negara-negara berpenduduk Muslim yang tergabung Ini dalam dia buat kesepakatan negara-negara Muslim untuk membantah tindakan negara Israel ini sebenarnya. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI maupun organisasinya lainnya guna menekan Perserikatan Kalau saya silap ini Benjamin nih, yang ini nih. Bangsa-bangsa untuk segera mengeluarkan resolusi mengutuk dan menghentikan agresi Israel terhadap Palestina, ujar Bamsud dalam keterangannya Selasa 18 Mei 2021. Bamsud menegaskan Indonesia mengecam tindakan Israel yang juga menduduki wilayah dan merampas bangunan-bangunan di pemukiman warga Palestina di wilayah tepi barat. Inilah jahatnya Israel nih kan, dorang pergi rampas tempat tinggal, tanah, lepas tu membunuh. Itu yang dahsyat betul dorang punya kelakuan ini. Kalau membunuh tu macam tidak rasa manusia tu, dorang tidak ada hati dan perasaan, tembak-tembak sampai hancur. Termasuk Yerusalem Timur. Tindakan Israel, kata dia, harus dihentikan sesegera mungkin untuk meredakan situasi dan menghentikan jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, saya mendukung upaya pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki saat ini yang telah menyuarakan keadilan bagi Palestina melalui berbagai forum internasional. Saya juga berharap bahwa persatuan negara-negara organisasi kerjasama Islam perlu terus dijaga untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina sehingga tercapainya perdamaian berdasarkan two-state solution, ujar Bamsud. Bamsud kembali mengingatkan bagaimana Palestina dan Indonesia sudah saling mendukung kemerdekaan masing-masing sejak tahun 1944. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno kembali menegaskan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, jelas Bamsud. Negara Indonesia pun memang dari dulu menentang kekejaman daripada Israel ini sebenarnya. Lanjut, Bamsud juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang Benjamin ini Presiden Israel nih, yang bagi tahu tadi kalau Indonesia teruskan begitu dia akan jadikan seperti mana negara Palestina. Berani dia kacau cakap begitu sama Indonesia. Dia tidak tahu Indonesia nih, dia ingat sendiri-sendiri. Saya ada react beberapa video yang sebelum-sebelum nih. Sekiranya Indonesia diserang, beberapa negara, banyak negara yang akan membantu ya. Kena ingat itu. Jadi dia nih cakap, dia bilang begitu, macam mana? Anda rasa macam mana? Dia beranikah buat atau tidak? Katakan penghentian serangan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan menegaskan serangan Israel ke Gaza terus berlangsung dengan kekuatan penuh. Padahal Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, dalam pembukaan sidang Dewan Keamanan PBB telah mendesak Israel dan kelompok Hamas untuk segera menghentikan serangan. Berbagai negara dunia seperti Qatar, Mesir, Jerman, Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus juga sudah menyerukan agar serangan bisa segera dihentikan, ungkapnya. Katolik pun turut membantah tindakan Israel ini, sebab ini bukan soal agama tetapi soal kemanusiaan. Jadi itulah banyak negara sebenarnya tidak bersetuju dengan tindakan Israel ini. Kenapa dorang buat begitu? Mari sikit lagi. Ya.
Lebih lanjut, Bamsud memaparkan Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sebanyak 197 warga Palestina tewas, termasuk 58 anak-anak dan 34 perempuan. Israel mengatakan sebanyak 10 warganya tewas, termasuk 2 anak-anak. Anak-anak kecil Butuh lagi peran tahu. konkret dari PBB maupun negara besar seperti Amerika, Rusia, maupun negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI seperti Indonesia, Turki, Mesir, dan Qatar agar gencatan senjata antara Hamas, Palestina dengan Israel bisa segera terwujud sehingga tidak lagi memakan korban jiwa. Sebab pertempuran antara kelompok Hamas dan Israel telah memasuki pekan kedua. Belum terlihat tanda-tanda pertempuran itu menurun, pungkas Bamsud. Jadi nampak tadi itulah tadi hackers daripada Indonesia, dia buat membolosi cyber daripada negara Israel, sehingga Benjamin pun bagi warning kepada rakyat Indonesia, jangan masuk campur, dia bilang jangan masuk campur urusan Israel, kerana sekiranya kamu terus ikut campur, maka kamu akan jadi seperti mana Palestina, dia bilang. So rasanya inilah peluang ataupun inilah ruang kepada hackers-hackers yang berkemahiran sama daripada Indonesia, Malaysia. Inilah masanya untuk bergabung, macam mana untuk melemahkan sistem dorang, supaya ini adalah menyatakan bahawa tidak menyokong tindakan dorang tu, dan kita bagi sokongan moral kepada negara Palestin. Walaupun kita tidak dapat menggunakan kudrat kita, tidak dapat menggunakan tenaga kita untuk membantu negara Palestin, tetapi dengan teknologi kita boleh membantu. Salah satunya macam tadi tu, melemahkan sistem dorang punya cyber, dari segi ketenteraan mungkin. Ini kerja-kerja hackers-hackers yang mahir. Jadi inilah peluang untuk dorang menggunakan kemahiran tu untuk menyatakan keadilan terhadap negara Palestin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.